Amalia Marilis dengan NIM G7012642 dari kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur sifat kimia fisika terhadap proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi serta aktivitas biologis obat fenobarbital. Yang pertama harus kita ketahui yaitu fenobarbital ini senyawa obat apa sih dan apa kegunaannya. Jadi fenobarbital adalah antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Nama kimia dari fenobarbital sendiri adalah asam 5-etil 5-fenilbarbiturat. Fenobarbital digunakan untuk mengontrol dan mengurangi kejang, mengurangi resiko bahaya ketika kehilangan kesadaran, dan mengurangi kejang berulang yang dapat mengakibatkan kematian. Kemudian, fenobarbital mengontrol aktivitas listrik yang abnormal di otak yang terjadi selama kejang. Ia bekerja dengan mempengaruhi bagian-bagian tertentu dari otak sehingga memberikan efek menenangkan. Kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat fenobarbital. Jadi proses dari fenobarbital itu yang pertama absorpsinya itu mudah dan sepenuhnya diserap dari saluran pencernaan dengan bioavailabilitas 90% melalui oral. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak yaitu 2-4 jam melalui oral. Kemudian distribusinya melewati plasenta dan memasuki ASI. Volume distribusi 0,61 liter per kilogram. Pengikatan protein plasma kira-kira 45-60%. Untuk metabolismenya, di metabolisme sebagian dihati melalui oksidasi oleh CYP2C9 dan pada tingkat lebih rendah oleh CYP2C19 dan CYP2E1 dan melalui N-glukosidasi. Ekskresinya melalui urin 25-50% sebagai obat yang tidak berubah. Feses kurang umum, waktu paruh eliminasinya kira-kira 75-120 jam. Kemudian absorpsi, distribusi, metabolisme tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama hubungan antara struktur, pH larutan, pKa, dan keadaan ionisasi dari obat fenobarbital. Proses penembusan obat, membran biologis ionisasi sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat reseptor. Sebagian besar obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Jadi fenobarbital yaitu turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat menembus sawat darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernapasan. Asam 5,5-dietil barbiturat atau dikenal dengan fenobarbital ini sendiri mempunyai nilai pKa 7,4. Pada pH fisiologis lebih dari 50%, fenobarbital terdapat dalam bentuk tidak terionisasi sehingga dengan mudah menembus jaringan lemak dan menunjukkan aktivitas sebagai penekan sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua yaitu hubungan struktur sifat fisika kimia dengan interaksi obat dengan biopolimer. Jadi pengikatan obat biopolimer sebagian besar terjadi dalam cairan darah dan kadar obat bebas dalam darah selalu berkaitan dengan kadar obat yang terikat oleh protein plasma. Pada fenobarbital ini sendiri, pengikatan protein plasma kira-kira yaitu 45-60%. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu hubungan perubahan struktur dengan aktivitas pada proses metabolisme obat. Jadi metabolisme obat adalah pengubahan senyawa yang relatif non-polar menjadi senyawa yang lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Banyak senyawa obat yang mengalami proses metabolisme yang melibatkan reaksi oksidasi
dengan bantuan sitokrom P450. Fenobarbital di metabolisme sebagian besar di hati melalui oksidasi oleh CYP2C9 dan pada tingkat lebih rendah oleh CYP2C19 dan CYP2E1 dan melalui N-glukosidasi. Banyak senyawa yang mengandung cincin aromatik seperti contohnya yaitu fenobarbital mengalami hidroksilasi pada proses para. Reaksi hidroksilasi ini pada fase 1 dilanjutkan dengan reaksi konjugasi pada fase 2 dengan asam glukuronat atau sulfat membentuk konjugat polar dan mudah larut dalam air, kemudian diekspresikan melalui urin. Selanjutnya yaitu hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan aktivitas biologis obat. Jadi fenobarbital ini adalah suatu obat hipnotik dan sedatif diketahui dapat membentuk kompleks inklusi dengan hidroksipropil beta siklodextrin dengan perbandingan molar 1:1. Kompleks inklusi yang terbentuk dalam larutan dapat dideteksi dengan peningkatan kelarutan fenobarbital. Dengan meningkatnya kelarutan tersebut, maka makin banyak obat yang diabsorpsi dan makin banyak juga obat yang berikatan dengan reseptor, maka makin banyak obat yang dapat memberikan aktivitas biologis dan memberikan efek. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai obat fenobarbital ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.